Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Ini jadi bagaimana dapat mengidentifikasikan? Yang pertama munculnya bisa tahunya permasalahan karena ada laporan. Itu ada laporan dulu dari pihak kesiswaan dan BP. Yang keduanya mengidentifikasi permasalahan itu mesti harus seluruh permasalahan di sekolah itu harus tidak terlepas dari identifikasi permasalahan dengan cara menghadirkan guru BP, ya, kemudian mungkin wali kelas ataupun yang terlibat di kesiswaan. Kemudian menanyakan tentang kasusnya sebenarnya, yang real sebenarnya bagaimana. Apabila sudah sudah terkumpul bukti-bukti dari hasil investigasi di lapangan, maka sikap pimpinan itu adalah mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, solusi yang ada itu diusahakan adalah solusi yang sangat bijak, ya, dengan kepentingan terhadap siswa atau terhadap lembaga. Nah, yang sudah pernah dilakukan di kita, nah, solusinya itu adalah bagaimana mencari solusi yang kira-kira sangat bijak, sangat adil untuk siswa dan untuk lembaga. Gitu. Yang akhirnya ditemukanlah solusi tersebut dengan cara yaitu tadi pihak-pihak terlibat dipanggil, diantaranya orang tua siswa, kemudian dengan guru BP, dengan para wakasek. Insya Allah seluruh permasalahan yang ada di lembaga, apabila penyelesaiannya dengan cara adil dan bijak itu, tidak ada permasalahan, tidak bisa diselesaikan. Yang penting jangan gegabah dalam mengambil keputusan, apalagi hubungannya dengan permasalahan-permasalahan yang dianggap sangat krusial. Nah, seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusan yang sama-sama dua sisi untuk lembaga kebajikan dan kebenaran. Sebenarnya hari itu diawali kan dari pengambil keputusan bukan hanya kebajikan dan kebenaran dulu, tetapi kalau untuk mengambil kebijakan lembaga, baik untuk lembaga perorangan ataupun untuk perorangan atau untuk lembaga, biasanya sudah pasti untuk kebajikan dan kebermanfaatan semuanya. Nah, hal itu dipertimbangkan satu dengan unsur profesionalisme, gitu ya. Keduanya dipertimbangkan dengan hal-hal lain, kemampuan personal. Apabila bukan permasalahan, mengambil kebijakan di luar permasalahan, tapi untuk kebaikan lembaga, itu biasanya profesionalisme ditonjolkan. Kemudian juga yang keduanya dalam pengambilan kebijakan itu didasari dengan hati, didasari dengan niatan untuk kebaikan lembaga dan bukan untuk keuntungan individual ataupun untuk keuntungan pimpinan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama adalah pendekatan secara humanis kepada stakeholder atau seluruh warga yang ada di sekolah, baik kepada guru, kepada tata usaha, kepada siswa, yaitu untuk menggali potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga. Yang keduanya memperbaiki sistem-sistem yang dianggap masih lemah. Yang ketiganya mendorong stakeholder, yaitu untuk
bekerja dengan ikhlas, dengan penuh semangat untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan lembaga. Yang kelima adalah selalu memberikan motivasi dan support kepada seluruh warga ya, untuk kemajuan pribadinya atau untuk pekerjaan di lembaga. Gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif adalah yang pertama, mengambil langkah yaitu dengan cara menyelesaikan permasalahan itu melibatkan guru-guru yang terlibat atau guru-guru yang punya keterhubungan dengan kasus tersebut, diantaranya guru BP, kemudian bagian kesiswaan, kemudian para wakasek, kemudian yang bersangkutan siswa beserta orang tuanya. Tuh. Lagi hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika mungkin ada ya Pak? Nah, ada tantangan itu biasanya kita bicara hati. Ya. Nah, bicara hati untuk memberikan suatu keputusan. Karena ada bicara prosedural. Ada bicara mengenai hati. Nah, ini yang sering terjadi dilema antara pengambilan keputusan itu adalah hati dengan prosedur. Nah, itu yang menjadikan sering dilema. Ya. Tetapi apa yang saya ambil adalah mengedepankan bagaimana prosedur dan hati itu dipadukan menjadi suatu keputusan yang betul-betul dianggap bijak, yang betul-betul keputusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Ya. Jadi tidak bisa kita secara prosedur saja atau secara hati saja, tetapi betul-betul kita harus mengkolaborasikan bagaimana keputusan tersebut prosedur tidak dilanggar, tetapi etika dari hati juga dikedepankan. Yang akhirnya nanti keputusan tersebut merupakan keputusan yang dianggap walaupun tidak sempurna tapi dianggap bijak, bisa diterima kedua belah pihak. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk penyelesaian dilema etika, terkadang kalau terjadwal tidak. Tetapi setiap ada kasus yang ada, kita selesaikan, gitu ya, dengan waktu yang secepat-cepatnya agar semua permasalahan yang lainnya itu bisa dihadapi. Ya. Jadi tidak terjadwal secara khusus, tetapi betul-betul bila mana memang ada kasus, kita tuntaskan. Segera gitu ya segera, Pak ya. Disegerakan. Dan segera. Berarti Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin mencari tempat lain gitu Pak? Menyelesaikan sekolah di lembaga. Di sekolah, iya. Diselesaikan di lembaga. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah semua permasalahan apapun di lembaga ini, baik dilema etika atau kasus-kasus yang lain mengenai siswa ataupun guru, adalah yang membantu saya adalah rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru, para pembantu saya di Wakasek. Pokoknya seluruh stakeholder yang ada yang memberikan masukan. Berarti saling berkolaborasi gitu ya Pak ya. Menerima masukan dari seluruh stakeholder yang ada. Ini terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dari dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil adalah bagaimana sikap seorang pemimpin itu betul-betul harus mempertimbangkan dengan hati. Jadi semua pengambilan keputusan itu jangan lupa kedepankan mengenai hati, pertimbangan-pertimbangan sosial yang lainnya, kemudian pertimbangan-pertimbangan kepada efek kinerja kepada ibu guru. Yang penting dalam pengambilan keputusan itu tidak gegabah, itu artinya mesti ada pertimbangan-pertimbangan lain dari hati, efeknya, kemudian nanti
kedepannya bagaimana dari hasil kebijakan itu mesti dipertimbangkan. Ya. Tidak sesaat lah gitu. Ya. Dalam mengambil keputusan jangan berpikirnya selesai sesaat. Tetapi betul-betul dalam mengambil keputusan itu tidak menimbulkan efek yang apalagi menurunkan kinerja rekan. Ya. Menimbulkan antipati terhadap pimpinan. Tetapi justru dengan timbulnya permasalahan ini menjadi wahana pembelajaran bagi semua, bukan hanya bagi pimpinan, tapi bagi rekan-rekan guru, memberikan pembekalan bahwa terjadi permasalahan itu seperti itu penyelesaiannya. Ya. Kedepankan hati. Yang paling harus kedepankan hati. Nilai-nilai etika itu mesti dikedepankan. Nilai-nilai norma itu mesti dikedepankan. Walaupun memang prosedur itu ada yang harus kita tempuh. Tapi itu mesti dikedepankan. Biar apa? Ya itu biar tadi. Masalahnya selesai tapi terasa kenyamanan itu ada. Bukan masalah selesai tapi tidak nyaman gitu. Itu juga percuma. Ya, mungkin ini Bapak wawancaranya cukup sampai di sini gitu ya. Mangga. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Oh ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu, terhadap pernyataan yang tadi, di mana pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Kenapa? Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Iya, baik Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, dalam hal ini hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Mangga.
Tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah. Iya, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus. Akan tetapi, pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi itu, Bu. Oh ya, baik Pak. Dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik Ibu, ada dua ya Bu ya. Yang pertama adalah memahami konteks permasalahan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk memperbanyak referensi. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mangga Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.